Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Selundupkan sabu-sabu dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 2 pengedar narkoba ditangkap polisi di Kota Jayapura. Hidupnya terkatung-katung selama 8 bulan, ratusan warga dari distrik Tembagapura minta dipulangkan ke kampung halamannya. Pakan dan bibit ayam sulit didapat, harga daging ayam di Merauke mahal. Dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu antar provinsi dibekuk polisi. Penangkapan 2 pengedar narkoba asal Batam itu setelah polisi mendapat informasi pengiriman sabu-sabu antar provinsi, yaitu dari Provinsi Kepulauan Riau masuk ke Provinsi Papua. Polisi bergerak cepat dan menangkap kedua pelaku di salah satu hotel di kawasan Waena, Kota Jayapura, Jumat lalu. Polisi menyita 193 gram sabu-sabu dari tangan kedua pelaku. Kapolresta Jayapura AKBP Gustaf Urbinas mengatakan, keduanya mengaku dijanjikan 10 juta rupiah setiap kali membawa kiriman sabu-sabu ke Jayapura. Narkoba mendapat informasi bahwa ada 2 orang pria yang baru tiba di Kota Jayapura dari Batam menggunakan pesawat pagi dengan membawa narkotika jenis sabu yang saat ini berada di depan Hotel Galaxy. Selanjutnya anggota Mapolsek langsung menuju TKP dan melakukan pencarian sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh. Kemudian melihat 2 orang yang dicurigai, anggota mendatangi untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu anggota melakukan interogasi dan pemeriksaan badan serta barang terhadap kedua pelaku dan ditemukan barang bukti jenis sabu sebanyak 4 paket yang disimpan dalam tas ransel warna coklat merek diesel yang digunakan oleh salah satu pelaku. Dari hasil interogasi awal, rencananya barang bukti narkotika jenis sabu akan diedarkan di Kota Jayapura. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa dan diamankan ke Satuan Reserse Narkoba Polresta guna proses hukum lebih lanjut. Polisi masih memburu pemilik barang haram tersebut. Kedua tersangka itu kini mendekam di ruang tahanan Polresta Jayapura Kota dan dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kasus penembakan seorang warga asing dan 2 karyawan lokal di Kompleks Kuala Kencana Mimika mulai disidangkan. Terdakwa IS yang merupakan salah satu pelaku penyerangan mengikuti sidang perdana kasus penembakan di Kejaksaan Negeri Mimika Jumat lalu. Jaksa Penuntut Umum Arthur Gerald mengatakan sidang diikuti secara virtual di mana terdakwa dan JPU berada di ruangan Kejaksaan Negeri Mimika, sementara majelis hakim berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk dakwaan hari ini sudah dimulai, jadi sidang ditunda tanggal tadi kita dengar teman-teman 10 November 2020 dengan agenda eksepsi atau tanggapan dari penasihat hukum terdakwa. Seperti tadi sempat putus-putus karena sinyal ini kan kadang terganggu toh, juga sedikit menghambat. Tapi tadi bisa berjalan dengan baik karena saya juga sampaikan ke terdakwa toh. Terdakwa didakwa dengan pasal Undang-Undang Darurat pasal 1 ayat 1. Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Kemudian dari hasil penyelidikan
Dapatkan informasi bahwa pelaku Dalam pembacaan dakwaan, IS didakwa melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau pasal 106 KUHP Junto, pasal 55 KUHP, dan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. IS bersama rekannya menembak mati seorang karyawan asing PT Freeport asal Selandia Baru dan melukai 2 karyawan lokal di kompleks perkantoran Kuala Kencana PT Freeport pada 30 Maret lalu. Polisi berhasil menangkap terdakwa pada 9 April 2020. Sidang selanjutnya dengan agenda pembelaan terdakwa rencananya akan digelar pada 10 November. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Personel Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggelar razia di Jalan Hasanuddin selama 2 jam. 25 unit kendaraan roda 2 dan 4 unit kendaraan roda 4 terjaring razia polisi dalam operasi Zebra hari ke-6. Mulai dari kelengkapan bermotor seperti kaca spion, helm, dan surat izin mengemudi. Tak hanya itu, di masa pandemi COVID-19, polisi juga menertibkan pengendara yang melanggar protokol kesehatan. Polisi memberi peringatan keras bagi setiap pengendara yang tidak memakai masker, bahkan pengendara juga langsung diberi masker oleh polisi. Satuan Lalu Lintas Polres Mimika di samping memberikan himbauan, pemberian masker, ya, dengan stiker himbauan, ada beberapa kendaraan yang pelanggaran kasat mata, antara lain tidak adanya tanda nomor kendaraan bermotor, tidak menggunakan helm, ya toh, tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan masker. Untuk itu kendaraan ini yang jumlahnya 25 itu kita akan cek apa-apa pelanggarannya, dari segi pengemudinya maupun dari segi daripada kendaraan itu sendiri. Roda 4 ada yang kita amankan, yaitu kendaraannya yang mana surat tanda nomor kendaraan bermotornya sudah habis masa berlakunya. Operasi ini sudah berlangsung mulai dari tanggal 26 dan akan berakhir tanggal 8 November 2020. Untuk memperluas sosialisasi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, polisi sengaja menempelkan stiker di setiap kendaraan. Operasi Zebra tahun 2020 digelar selama 2 pekan, yaitu sejak 26 Oktober hingga 8 November nanti. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Ratusan warga kampung Opitawak, Utikini, dan Wabanti meminta Pemda Mimika segera mengembalikan mereka ke kampungnya masing-masing. 8 bulan berada di rumah kerabatnya, ratusan warga asli distrik Tembagapura ini ingin kembali beternak dan bertani. Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar mendatangi sejumlah tempat pengungsian warga 3 kampung itu Jumat lalu. Haris Azhar melihat secara dekat kondisi warga 3 kampung yang dinilai hidupnya tidak layak. Masyarakat Opitawak ingin mau pulang. Kalau pemerintah atau Freeport tidak bantu masyarakat Opitawak, kita ingin mau jalan kaki naik. Jadi tolong maklum dan mengerti, kita tidak mau Desember di sini lagi. Desember harus di kampung. Pemerintah maupun Freeport tidak pernah bantu saya sampai selama berapa bulan, saya sudah cukup lama. Tidak pernah, pemerintah juga tidak pernah bantu saya, bantu masyarakat. Freeport juga tidak pernah baru bantu masyarakat yang pengungsi turun sini. Jadi tolong kasih pulang kita ke kampung halaman kita. Masing-masing keluarga itu tidak ada yang lapar, ada yang Iya. Jadi ini semua kan lepas. Jadi 4 tahun sini. Jadi pengen kembali.
kadang tunggu waktu 1 bulan lewat, 2 bulan baru bisa cari uang. Bayar. Semua di sini juga dan sudah tidak mau karena ada beberapa orang sudah meninggal, jadi semua minta pulang. Pertama sih saya merasa menyedihkan ya melihat kondisi mereka buruk sekali dari sisi kesehatan, kenyamanan, higienisitas, anak-anak soal pendidikannya juga terganggu. Ini nggak dapat perhatian dari masyarakat, nggak dapat perhatian dari Pemda terutama yang punya tanggung jawab, dari juga perusahaan sebagai apa ya, pihak yang paling banyak dapat keuntungan kan PT Freeport biasanya. Nanti kita akan juga minta bantuan Pemda, tanggung jawab mereka untuk menyediakan transportasi segera kembali ke sana. Lalu kalau aksesnya dikuasain sama Freeport, kita mau minta kasih tahu sama Freeport, buka aksesnya supaya mereka bisa kembali ke kampung. Masyarakat ini cuma pengen tanam sayur, miara babi, makan ubi, ya. Jadi simple, nggak usah dibikin susah. Haris Azhar juga akan terus memperjuangkan warga asli ini bisa kembali ke kampungnya. 1.800 warga dari kampung Opitawak, Utikini, dan Wabanti turun dari distrik Tembagapura pada awal Maret 2020 lalu. Mereka menghindari peluru aparat TNI Polri dan kelompok separatis yang menggunakan kampung mereka sebagai lokasi kotak senjata. Saat ini situasi di Tembagapura sudah aman sehingga masyarakat asli 3 kampung ini ingin kembali bertani dan beternak seperti sedia kala. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Stok daging ayam potong di Merauke kembali langka. Langkanya ayam potong disebabkan karena kosongnya pasokan ayam dari peternak. Lapak penjual ayam potong di Jalan Ermasu yang biasanya ramai diisi pedagang daging ayam terlihat sepi dan hanya beberapa penjual saja yang beroperasi. Langkanya daging ayam sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Pedagang daging ayam terpaksa menaikkan harga jual ayam yang biasanya dijual Rp40.000 per ekor naik menjadi Rp50.000 per ekor. Biasanya harga berapa? 40, 30, 35, Di? Iya. Jadi dia naik berapa per ekornya nih? Berapa nih naik? Sekarang juga kita masih sempat jual 752. Oh, 752. Iya. Berarti naiknya 5.000-an per ekor ya? Iya. Memang kenapa sekarang ayam memang kurang? Oh, bibitnya Di? Sudah di sananya sudah mahal, tambah lagi banyak yang kematian toh. Oh, pakan juga naik ya? Ini satu hari bisa jual berapa ekor ini, Bos? Kadang 100 ekor ya? Kadang 100, kadang 80, tidak pasti juga. Jadi harganya bervariasi ya? Iya. Mulai dari harga berapa ini yang kita jual? Berapa? 40. 40. Ada juga 35. Paling mahal berapa? 50 ada ya? 50 pakan. Memang semua dari mana? Dari Makassar kah ini? Makassar Jayapura. Makassar Jayapura ya. Pedagang berharap Pemda dapat membuka kembali penerbangan dari dan ke Merauke menjadi 7 kali setiap pekan sehingga pengiriman pakan dan bibit ayam tidak terhambat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. KPU Merauke menggelar debat kandidat untuk 3 paslon dalam Pilkada Serentak 2020 Jumat malam. Debat kandidat yang digelar di salah satu hotel itu dibatasi. Peserta yang boleh masuk ke ruangan debat hanya paslon, istri, dan ketua partai politik pengusung. Anda dalam menentukan pilihan pemilu serentak tanggal 9. Ratusan polisi dan tentara dikerahkan untuk memastikan tak ada penyusup saat debat berlangsung. KPU menyediakan layar tancap di halaman gedung tempat debat kandidat berlangsung. Pendukung masing-masing paslon lebih memilih menyaksikan pemaparan visi dan misi paslon pilihannya dari posko pemenangan masing-masing paslon.
Kita harapkan dalam debat kali ini visi-misi yang disampaikan oleh ketiga calon ini bisa jelas, sehingga yang pertama, terutama dengan nomor urut 1, kita harapkan visi-misi tentang program-program 5 tahun ke depan masyarakat bisa mengetahuinya dengan jelas, sehingga ketika mereka selesai dengan berdebat ini, masyarakat punya satu pikiran, satu kemasan bahwa lebih jelas dengan memilih nomor 1, karena program-program yang diuraikan penjabarannya dalam debat ini sangat jelas untuk membawa kita masyarakat lebih sejahtera, lebih damai dan tentram di 5 tahun ke depan. Setelah melihat, mari masyarakat Kabupaten Merauke, setelah melihat debat pertama ini, melihat kualitas para pemimpin yang akan bertarung pada 9 Desember 2020 dengan menaruh kepercayaan kepada paslon nomor 2, Heri Bambang terpercaya. Kami sangat berharap kepada publik agar setelah selesai debat atau pasca debat, semua masyarakat sudah paham tentang kapasitas naratif dan argumentasi daripada setiap kandidat, yang pada malam hari ini kami melihat kandidat nomor 3 sangat siap untuk menjadi bupati dan wakil bupati di 2020 tanggal 9 Desember nanti. Untuk itu seluruh masyarakat kami berharap untuk jatuhkan pilihan kepada Romarin, karena Romarin adalah jembatan untuk Merauke bangkit dan menuju sejahtera. 3 paslon yang mengikuti debat adalah paslon nomor urut 1 Mahuse Santosa, nomor urut 2 Silibun Setiadi, dan nomor urut 3 Baraka Ridwan. Debat kandidat akan berlangsung sebanyak 3 kali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 38 hari lagi warga Merauke akan memilih pemimpin daerahnya, tepatnya pada 9 Desember 2020. Tahapan pilkada saat ini telah memasuki masa kampanye dan debat kandidat yang telah digelar KPU Merauke. Beginilah harapan masyarakat Merauke pada 3 pasangan calon jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Aman-aman, yang penting aman, kita mencari biar itu lancar, cari rezeki untuk anak-anak kuliah, bilang saja. Terus barang-barangnya gimana untuk harga barang? Harga barang supaya ditetapkan, nggak usah dikasih naik gitu, bisa menikmati hasilnya panen atau hasilnya karya setiap hari di pasar gitu. Kalau pelayanan kesehatan bagaimana kalau pelayanan kesehatan? Alhamdulillah baik. Kita waktu pulang balik Merauke kesehatan mantap. Mantap juga ya. Bupati yang sekarang supaya memperhatikan masyarakat, supaya masyarakat lebih bahagia, lebih ekonomi lebih maju lah. Maju ya. Ya sih. Yang penting barang jangan mahal. Jalan di jalan lihat kita. Datang ke pasar kunjungi, mungkin bisa belanja sama rata sedikit-sedikit kan. Oh gitu. Kita bisa puas. Oh gitu. Kalau untuk pelayanan kesehatan bagaimana untuk kesehatan? Kesehatan baik-baik saja. Baik-baik saja. Maksudnya jangan mahal-mahal juga ya? Iya. Untuk berobat begitu? Iya. Kesehatan juga jangan mahal-mahal. Oh gitu. Barang-barang juga? Barang-barang juga. Artinya semua mau murah begitu ya? Iya. Maksud tujuan begitu. Datang itu lihat semua sama rata. Oh begitu. Jangan di kantor saja. Iya. Turun ke pasar lihat. Iya. Seperti apa untuk bupati yang baru nanti nih? Itu ekonomi yang tambah maju toh. Maju ya. Selama ini bagaimana menurut Pak Haji? Kasihan kita ini setengah mati pedagangnya. Jadi bagaimana maunya Pak Haji untuk bupati yang baru nanti nih? Iya, mudah-mudahan ya ada perubahan lah. Ada perubahan ya, memperhatikan rakyat kecil gitu. 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke akan memperebutkan 138.348 suara di 20 distrik pada 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah banjir saat musim penghujan, Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Merauke mengeruk saluran air sepanjang 1 km di Jalan Seringgu, Merauke, Sabtu lalu. Drainase di kawasan Seringgu ini sengaja dikeruk oleh puluhan petugas Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat untuk mencegah genangan air yang kerap kali terjadi saat musim hujan datang. Selain Jalan Seringgu, drainase di Jalan Kampung Timur dan Jalan Kelinci juga dikeruk petugas. Petugas menemukan sampah plastik rumah tangga yang sengaja dibuang ke dalam drainase.
silakan. Ya, jadi kami mulai adakan pembersihan saluran ini mulai dari Jalan Seringgu sana sampai ke Stasiun Palapas ini untuk menghindari kebanjiran. Tenaga yang disiapkan, tenaga yang ada nih sekitar 70 dari 70 tenaga ini dibagi atas 5 kelompok. Satu kelompok berapa jumlahnya? Satu kelompok ada yang jumlah 12 dan ada yang 17. Warga Merauke diminta tidak membuang sampah sembarangan. Jika kedapatan petugas, warga yang buang sampah akan dihukum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.